quantitative. Kita mulai tutorial bab 11 sekarang ya. Yang minggu lalu bab 10-nya doang, sekarang bab 11 nih. Nah, kita mulai dari yang gampang-gampang dulu. Yang nomor satunya kemarin, minggu kemarin udah dibahas. Sekarang kita lihat yang soal-soal yang mendalamnya ya. Kita mulai dari hasil kali titik atau dot product. Biasanya hasil kali titik itu hubungannya sama ngitung sudut. Jadi kalau misalkan kamu punya rubuh vektor, hasil kali titik u dot v itu bisa dihitung dengan cara kamu ngitung panjang vektornya. Perkalian panjang vektornya dikali kosinus dari sudut apitnya. Nah, ini perjanjiannya sudut apitnya itu dituliskan dalam selang dari min pi sampai pi. Ini yang dinamakan sudut apitnya. Sudut apit dua vektor. Nah, ya udah kalau gitu tinggal kita lihat aja contohnya di yang gampang 10A. Jadi kita hitung ini u dot v atau hasil kali titiknya dengan dua buah cara yang berbeda. Cara pertama adalah kalau kamu tahu per komponennya berapa nilainya, tinggal kamu kaliin aja masing-masing komponen lalu jumlahin. Ini 2 kali 0 ditambah 2 kali 3. Ya, cara kedua adalah ya kamu hitung pakai panjang vektornya. Jadi kamu hitung dulu panjang vektor U sama panjang vektor V. Hitung panjang vektor, ya kayak ngitung pakai teorema Pitagoras ya. Lalu panjang vektor V, oh ini gampang. 0 kuadrat tambah 3 kuadrat, mana 3. Jadi ini 2 akar 2 kali 3 kali cos theta. Yang mau dicari theta. Udah pindah ruas aja. Cos theta-nya jadi berapa? Ini 6 dibagi ini 6 akar 2. Atau ini setengah akar 2 ya sama ini. Jadi tetanya berapa? Yang ada di selang mimpi sampai pi. Oh, cuma satu biji itu mah pi per 4 ya. Atau 45 derajat. Oke. Ini sebenarnya ada hubungannya sama nomor 11 punya. Kalau kamu perhatiin, cara mencari sudut, ini ya sebenarnya ini kita tinggal pindah ruasin gitu ya. Di persamaan yang bintang ini, saya pindah ruasin aja. Jadi cos theta sama dengan u dot v dibagi panjang masing-masingnya. Dan itu apa yang kita mau obrolin di nomor 11. Jadi ini sebenarnya kosinus sudut apit. Gitu ya. Yang nomor 11 itu kosinus sudut apit yang mau kita obrolin. Nah, di sini kalau yang A sama B, kita lihat A sama B, kalau nilainya 0 ya berarti sekarang kita tinggal terjemahkan sudutnya kayak gimana ya. Atau mungkin lebih enak kalau yang 11A lebih enak kalau kita lihat besarannya aja. Kalau kamu pengen kalau kamu pengen U dot V dibagi panjangnya 0, ya ini tidak lain artinya adalah pembilangnya harus 0. U dot V-nya yang 0. Nah, sekarang U-nya ada, di sini yang ditanya adalah suatu vektor tak 0, V. Suatu, ya memang di sini kan jawabannya banyak sekali gitu ya. Kemungkinan jawabannya banyak, tapi yang ditanya suatu saja. Jadi kita bisa memberikan satu buah contoh aja yang memenuhi. Karena kita misalkan dulu deh, V-nya isinya apa? V1, V2, V3 misalnya. Nah, berarti U dot V-nya apa? U dot V-nya ya 1, 4, 3 didotkan sama V1, V2, V3. Berapa? Oh, ya kalikan aja per komponen lalu dijumlahkan.
Dan ini diinginkannya sama dengan nol. Oh, berarti kita sudah punya syarat untuk V-nya, ya dia harus memenuhi ini. Oke, berarti kita bisa memilih, pilih V-nya yang kayak gimana tuh. Misal saya pilih V-nya satu, satu berarti V3-nya kan, kalau kotret-kotretan, min V1 min 4 V2 per 3 gitu. Kalau di kotret-kotret ya. V1-nya 1, V2-nya 1. Oh, min 5 per 3. Nah, kalau ini kamu dotkan sama U, nol. Artinya apa? Oh iya, sudut apitnya 90 derajat, artinya dia tegak lurus. Ini sebagai vektor yang diinginkan. Suatu vektor ya. Itu kalau yang ya nanti ini tentunya jawabannya banyak ya. Kamu bisa milih macam-macam ya V1 V2. Asal jangan dipilih 0 sama 0. Karena kan yang kita pengenin vektornya yang vektor tak nol aja. Kalau yang B nilainya maksimum, oh kita sudah tahu cosinus theta nilai maksimumnya itu di satu. Jadi cos theta eh, yang diinginkan berarti harus sama dengan satu. Kesimpulannya apa? Oh tetanya harus nol. Ingat tetanya hanya dari sini sampai sini. Dari min pi sampai pi. Tetanya harus nol. Ini mengartikan apa? Mengartikan bahwa U dan V ini berhimpit ya, dan punya arah yang sama ya, dengan arah sama. Oh, kalau gitu ya kita bisa memilih V-nya sama dengan U aja, nggak masalah. Dan itu menghasilkan hasil kali titik yang maksimum. Gitu. Ya, nanti ide yang untuk kerjain yang C ya, tiru cara yang di B. Nanti kan kamu cari tahu dulu cosinus theta itu minimum nilainya berapa, dan dicapai di tetanya berapa. Nanti kamu lihat, oh berarti sudut apitnya antara dua vektor ini harus seperti apa vektornya, hubungannya. Nah, nanti tinggal dipilih. Oke, itu 10 sama 11. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? 10 dan 11. Mhm. Ada? Oke, sih gampang. Kita lihat nomor 12 ya. 12 juga ini sebenarnya, ya, kalau kamu tahu konsep proyeksi juga gampang. Proyeksi itu kalau saya ngebayanginnya itu kayak bayangan, hitung bayangan. Jadi kalau misalkan kamu punya, di sini kan kita mau lihat yang 12A yang gampang. Di sini kamu pengen lihat proyeksi vektor V terhadap vektor U. Misalkan ini vektor U-nya, ini vektor V. Proyeksinya adalah ya kamu melihat bayangan vektor V di vektor U-nya. Nah, ini proyeksi. Proyeksi vektor V terhadap vektor U. Nah, artinya apa? Oke, proyeksi vektor V terhadap vektor U itu tidak lain merupakan sekian kalinya dari, jadi sekian kalinya dari U. Sekian kalinya gimana cara hitungnya? Taunya dari mana sekian kali? Itu sebenarnya sekian kalinya adalah hitung hasil kali titik. Ya. Ini V terhadap U. Ya ini komutatif ya, mau dibalik juga boleh ya. U terhadap V boleh kalau hasil kali titik. Dibagi dengan panjang kuadrat dari vektor yang punyanya gitu, yang ada di dalam ini. Biasa orang nulis kayak gini juga boleh, biasa juga orang nulis U dot U juga sama aja ya. Ini sama. Ya udah, kita tinggal hitung aja U sama V-nya sudah ada. Proyeksi vektor V terhadap vektor U adalah
2 kali 3 tambah 0 kali 2 tambah min 1 kali 1 dibagi sama U dot U ya. Kali sama vektor U. Hitung, hitung. Ini 5, yang bawah 15. Ini sepertiga dari ini. 1/2/3 sepertiga. Gitu. Ya, nomor 12. Oke. Oke, kita lanjut ke. Nah, sekarang kita masuk ke hasil kali silang, cross product. Nah, yang perlu diingat-ingat dari tadi kan kita pakai hasil kali titik. Kalau hasil kali titik hasilnya skalar, gitu ya. Ya, ini kan kita ngitung V dot U. Oh, keluarnya skalar 5 ya. Ini kalau hasil kali silang keluarannya vektor, outputnya vektor. Biasa dipakai buat apa hasil kali silang? Biasa buat dipakai yang kayak gini, yang kayak kita udah sempat bahas di nomor 1 minggu lalu. Jadi kalau kamu dikasih dua buah vektor di R3 itu artinya di dimensi 3, yang komponennya 3, kamu pengen nyari vektor apa ya yang tegak lurus sama dua buah vektor yang kamu ketahui. Nah, itu biasanya pakai hasil kali silang atau cross product. Nah, ini pertanyaannya kita harus sedikit hati-hati karena yang ditanya adalah semua vektor ya. Jadi jangan nyebut satu aja. Tapi nanti gampang setelah kita sudah menghitung hasil kali silangnya, kita bisa kita bisa mengira-ngira lah semua vektornya itu yang seperti apa. Pertama-tama kita hitung dulu hasil kali silang U cross V. Nah, U cross V itu biasa dihitungnya ya banyak caranya. Terserah kamu mau pakai cara yang mana. Saya mau pakai cara yang determinan aja. Jadi ini saya pasang IJK. Gitu. IJK bagi yang tidak tahu, I itu adalah 100, di vektor standar ya. Vektor-vektor baku, vektor-vektor standar di dimensi 3. Oke, IJK. Nah, komponen di baris kedua ini harus yang ada di yang pertama. Nah, yang perlu hati-hati bahwa kalau cross product atau hasil kali silang itu nggak komutatif gitu. Kalau kamu tuker nanti hasilnya beda. Tapi bedanya hasilnya adalah beda tanda aja, minusnya gitu. Tapi ya tetap jangan ditukar sembarangan gitu ya, karena artinya jadi beda lagi. Sini saya tuliskan 1, 2, 3, vektor U, komponen vektor U, komponen vektor P-nya min 1, 1, 2. Nah, ini ya terserah ya, kamu mau ngitung pakai cara apa. Saya mungkin pakai cara yang semoga banyak orang bisa paham, yaitu saya copy paste aja dua buah baris pertama, terus saya hitung perkalian ini, diagonal ini, dikurangi perkalian diagonal yang ini. Ya, jadi kalau kayak gini dapatnya 4I min 3J plus A dikurangi yang sebaliknya min 2K plus 3I plus 2J. Dapatnya apa? Kita coba rapihin dulu. 4I minus 3I, ya I doang. Minus 3J, minus 2J, minus 5J. K min 2K, berarti plus 3K. Atau ya kamu mau tulis ulang dalam vektor, boleh. Ini jadi 1 min 5I. Nah, ini satu buah vektor yang tegak lurus dengan U dan V. Ya, kita bisa ngeceknya ya pakai dot product aja ya, atau hasil kali titik. Kamu hitung ini dot U 0, ini dot V 0. Kalau kita nggak salah hitung sih benar berarti harus. Ya. Nah, cuman apalagi? Apakah cuman ini? Nah, ternyata untuk mencari tahu semua vektornya, kamu tinggal kalikan aja sama skalar.
Jadi semua vektor yang diinginkan adalah, ya, saya tulis C kali 1 min 5 3 dengan, ya, C konstanta gitu ya. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, kita bayangkan aja, ini ilustrasinya aja dulu ya. Kita bayangkan, ini kan pakai aturan tangan kanan gitu. Ini U-nya di sini, V-nya di sono, hasilnya jadi ke atas. Ini U cross V. Dia tegak lurus sama U dan tegak lurus sama V. Ya, kamu bisa bayangin ini kayak ujung kamar kamu lah. Di pojokan kamar kamu kayak gini. Nah, ini kalau kamu mau kaliin C, C-nya berapapun, misalkan kaliin C-nya 1 juta, ini cuma nambah nambah tinggi doang gitu, si vektor U cross V-nya. Dan masih tegak lurus, nggak terpengaruh. Mau C-nya negatif boleh, tapi jadi ke bawah. Dan itu nggak masalah. C-nya 0, ya nggak masalah juga sih. Nah, vektor 0 itu adalah vektor yang selalu tegak lurus sama vektor-vektor lainnya. Jadi ya, kalau kamu pengen ngoleksiin semua vektor yang tegak lurus, ya kamu nemuin satu buah vektor, kaliin aja sama C, selesai. Ya, idenya kayak gitu, ilustrasinya ya. Kalau ditanya semua ya, tinggal dicari satu buah vektor, sekali lagi, kaliin aja apa? Konstanta sembarang. Sip. Nah, satu lagi di nomor 15 yang rada-rada mirip sebenarnya, tipe soalnya agak-agak mirip sama nomor 14. Tapi ya, sekarang yang diketahui adalah titik gitu. Kalau yang tadi kan nomor 14 diketahuinya dua buah vektor, udah langsung aja cross produknya. Sekarang yang diketahui tiga titik. Tiga titik, tapi dari tiga titik ini kamu bisa bikin dua buah vektor. Kamu bisa bikin dua buah vektor. Ya. Nah, ini saya namain aja dulu biar nggak pusing ya. Ini titik A, B, sama C. Misalkan ya. Nah, kamu bisa bikin dua buah vektor. Nanti dua buah vektornya kamu lakukan hal yang sama kayak nomor 14. Cuman hati-hati, sekarang pertanyaannya adalah suatu vektor satuan. Sebenarnya yang kamu bisa lihat ya dari ilustrasi tadi ya, U ini V, U cross V, misalkan ini panjangnya 1, yang tegak ini tegak lurus dengan V. Tapi arah sebaliknya juga ini bisa kita bikin panjangnya 1 dan tegak lurus. Makanya sebenarnya kalau pertanyaannya vektor satuan itu ada dua kemungkinannya, yang kamu dapetin sama minusnya. Tapi kan ini yang ditanya suatu suatu vektor satuan, berarti kamu cukup kasih satu buah contoh aja, tidak masalah ya. Oke, pertama-tama kita bikin dulu vektornya. Vektornya apa yang mau kita bikin? Vektor AB sama vektor AC lah. Jadi vektor yang mau kita buat harus yang titik awalnya sama. Harapannya kayak gini, bayang. Jadi kamu udah punya A, B, C, misalnya kayak gini, ya A, B, A, C, nanti kan kamu ngasih cross product, nembus layar gitu ya, ke depan kamu. Sebenarnya nggak bisa saya gambar 3 dimensi. Harapannya kayak gitu. Jadi sebaiknya, bukan sebaiknya, emang harusnya kamu ambil titik awal yang sama. Kamu bikin dua buah vektor yang titik awalnya sama. Nah, cara bikinnya gimana? Ini tinggal koordinat akhir dikurang koordinat awal ya. Jadi ini 1 min 4, 3 min 0, 5 min 1, yang AC-nya 3 min 4, min 1 min 0, 2 min 1. Jadi apa? min 3, 3, 4, ini min 1, min 1, 1. Udah tinggal hitung AB cross AC, ya tadi lagi, determinan. min 3, 3, 4, min 1, min 1, 1. Copy paste, hitung.
diagonal ke kanan dulu, 3i min 4c plus 3k dikurangi yang diagonal sampingnya, min 3k min 4i min 3j. Rapihin, 3i min 4i min 7i min 4j min min 3k. Jadi min j doang. 3k min 3k. 6k. Atau ini ya, 7 min 1, 6. Nah, ini apakah sudah vektor satuan? Belum. Ya, kamu bisa cek dengan cara hitung aja panjang vektornya. 7 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berapa tuh? 49 tambah 1 tambah 36. Oh, akar 86. Bukan, gitu ya. Bukan vektor satuan. Jadi, vektor yang diinginkan, yang gimana dong? Biar diperoleh vektor satuan. Jadi kita bagi aja panjangnya. Ya. 7 per akar 86, min 1 per akar 86, 6 per akar 8. Nah, yang tadi saya sempat ngomong, ini boleh, atau kamu ambil minusnya juga. Jadi ada dua jawaban ya untuk nomor 15. Oke, ada pertanyaan dulu sejauh ini 14 sama 15. Oke, kalau nggak ada kita lanjut nomor 16. Ini masih ngomongin hasil kali silang ya, cross product. Ini salah satu kegunaan lainnya juga kita bisa menghitung luas gitu, dengan hasil kali silang. Ini untuk ilustrasi aja, misalkan ada vektor U dan vektor V, ini dua vektor ini bisa membangun jajar genjang kira-kira. Nah, luas jajar genjangnya ini, luas jajar genjang itu bisa dihitung dengan cara menghitung panjang dari cross product-nya. Nah, kalau sekarang kan ini yang ditanya nomor 16 luas segitiga, ya udah ini kan sebenarnya yang kamu yang ininya aja. Berarti luas segitiganya ini tinggal ya luas jajar genjang dibagi dua. Nah, sebagai contoh kita coba lihat 16A. Ini dikasihnya 3 titik, berarti caranya kayak nomor sebelumnya ya, nomor 15 kalau kamu pengen hitung cross product. Kamu bikin dulu dua vektor. Ya, saya sebutlah PQ sama PR lah. Berarti 2 min 3, 4 min 2, 6 min 1, sama min 1 min 3, 2 min 2, 5 min 1. Hasilnya adalah apa? Kita lihat. 1, oh, min 1, 2, 5, lalu min 4, 0. Di sini kita hitung PQ cross PR. Min 125, min 404. Copy paste dua kolom pertama. Dapatnya apa? Kita lihat. 8i min 20j 0k, nggak usah ditulis lah, minus
minus 8K, 0I, minus 4J. Nah, kita rapiin dulu. 8I, apa nih? 20 min min 4 ya. 20 min min 4J. Berarti ini min 16J, min min 8K. Di 8. Nah, ini kalau dituliskan dalam bentuk yang pakai kurung, boleh juga, dan bisa disederhanakan. Ini 8 kali 1 min 2, 1. Nah, kenapa saya nulis kayak gini? Biar gampang hitung panjang vektor. Dua segitiganya adalah panjang vektor PI cross PR bagi 2, yang adalah 8 dikali panjang vektor ini. 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat dibagi 2. Yang adalah 4 akar 6. Ya. 4 akar 6 satuan sini. Oke, itu. Ya, atau mau ngitung manual juga nggak apa-apa, tapi angkanya jadi gede banget. Ya, ya nggak masalah juga sih, tidak dilarang, bebas. Sip. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Oh, nggak ada. Baiklah. Kita lihat nomor 17. Nah, ini 17 sama 18. Nah, ini dua buah objek yang sering banget diobrolin, bidang sama garis. Dan variasi soalnya banyak banget tuh. Dan kayaknya selalu keluar entah kenapa ya ujian. Karena ini ya bisa dimacam-macaminya banyak. Ya. Tapi yang kita mau bahas yang tapi intinya apa sih gitu ya? Intinya kan sebenarnya kamu pengen nyari persamaan bidang. Nah, ini kan pertanyaannya jadi butuh apa aja, ya. Persamaan bidang tuh butuh apa? Oke. Kalau kamu pengen nyari bidang, itu butuhnya ada dua. Satu titik, titiknya yang ada di bidang yang kamu pengen cari ya, sama satu vektor. Nah, vektornya disebut vektor normal. Ya, ini kita sebut apa ya? X0, Y0, Z0 lah titiknya. Nah, kalau titik biasanya, ya kalau kamu nggak sadar dari tadi, ya, titik itu pakai kurung biasa, kalau vektor pakai kurung yang siku gitu ya, untuk membedakan. Vektor normal saya namain N, A, B, C. Ini artinya apa? Vektor normal, ini vektor yang tegak lurus, ya, dengan semua vektor di bidang. Oke. Nah, karena kamu tahu ide dia tegak lurus, jadi kalau misalkan saya punya X, Y, Z itu adalah titik di bidang, berarti kamu punya ini vektor yang ada di bidang bisa ditulis jadi X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Nah, ketika kamu hitung dotnya dengan vektor normalnya, ini harus nol karena dia definisi vektor normal dia tegak lurus. Nah, ya udah, ini sebenarnya persamaan bidang. Ini persamaan bidang. Ya, ini persamaan bidang. Ya, atau biasa orang-orang juga sering ngejabarin gitu ya, ini dikalikan, dihitung gitu. A dikali X min X0, ditambah B dikali Y min Y0, ditambah C dikali Z min Z0, sama dengan 0. Lalu dipindahkan semua gitu yang ada konstantanya. Jadi AX tambah BY tambah CZ sama dengan sesuatu konstanta lain D. Nah, ini juga persamaan bidang. Benar juga gitu. Nah, yang ini malah yang biasa sering dituliskan.
Contohnya kalau kamu lihat soal aja udah nih, itu kan ini persamaan bidang, ini persamaan bidang, persamaan bidang. Cuman cara bacanya gimana sekarang? Jadi sekarang kita balik. Kalau dikasih persamaan bidang, kamu bisa tahu nggak vektor normalnya apa? Bisa, gampang. Baca aja koefisien A, B, C. Ya, ini kan vektor normal. Jadi koefisien dari X, Y, sama Z itu jadi vektor normal dari bidang. Nah, sekarang cuman dikasih ceritanya macam-macam. Kamu pengen nyari bidang yang kayak gimana gitu, ini macam-macam. Tapi intinya ya, kalau kamu sudah punya satu titik, satu buah vektor normalnya, selesai. Tinggal bikin persamaan bidang. Ya, contoh nih yang B. Melalui titik ini, titik udah ada 2, 0, 1. Sekarang yang kita butuhkan vektor normal. Vektor normalnya yang kayak gimana? Oh, katanya bidang yang kamu pengen cari itu sejajar sama bidang ini. Nah, dua bidang yang sejajar tuh kayak gimana ngebayanginnya? Lu bayangin kayak kamu punya dua buah kertas yang ditumpuk, ya, misalkan kertasnya rada miring lah ya. Kertas, ya kertas ini kan bayangin kayak bidang. Ini di, ini kan punya vektor normal yang kayak inilah misal, kita bisa bayangin. Nah, terus kamu punya kertas kedua yang seakan-akan kayak ditumpuk gitu. Ya tentunya dia tegak lurus dengan vektor yang sama gitu ya sebenarnya. Jadi sebenarnya dua bidang sejajar, dua bidang sejajar punya vektor normal yang sama gitu. Karena ya kamu bisa ngebayangin pakai ilustrasi ya tadi ya, ya kertas atau tisu yang ditumpuk gitu. Seakan-akan ya dia akan punya vektor yang tegak lurus yang sama karena arahnya sama. Gitu ya. Jadi ya di sini kamu bisa pilih vektor normalnya adalah sesuai dengan vektor normal dari bidang yang diberikan. Itu 1, -1, 2. Jadi persamaan bidangnya, persamaan bidangnya apa kita bisa buat dari ini ya, dari sini ya, dot product. X min, ini titiknya adalah di 2, Y min 0, Z min 1, didotkan sama 1, -1, 2, sama dengan 0. Dah, tinggal disederhanakan aja. Misalkan kamu pengen peroleh bentuk yang ini ya, tinggal kaliin aja. Gampang. Oke, itu yang B. Nah, kalau yang D, ini kita harus minjem sedikit pengetahuan tentang persamaan garis. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di nomor 18. Tapi garis itu ada dua karakternya, karakteristiknya. Kalau bidang kan ada dua juga. Yang satu adalah titik, tuh. Yang satu vektor normal. Vektor normal itu yang tegak lurus sama si bidang. Nah, kalau garis itu punya titik, satu titik. Yang satu lagi namanya vektor arah. Vektor arah itu vektor yang sejajar sama garisnya. Gitu. Bedanya di situ ya, vektor yang sejajar sama garisnya. Taunya dari mana? Taunya dari vektor arah itu bisa dilihat dari koefisien T. Ini udah sempat kita bahas di nomor 1 yang sebelumnya minggu lalu. Nah, sekarang kamu bayangin kamu pengen punya bidang yang tegak lurus sama garis gitu. Jadi garis ya kayak gini aja terus ya, kayak misalkan kamu punya kertas ya kamu tusuk pakai pensil gitu. Nah, pensilnya itu kayak garisnya. Nah, tadi kan saya sempat ngomong bahwa vektor arah garis itu adalah vektor yang sejajar dengan garis. Ya, saya namain V. Nah, vektor yang sejajar sama garis yaitu otomatis tegak lurus sama bidang. Sini vektor yang sejajar garis ini tegak lurus dengan bidang. Jadi di sini kita bisa memilih vektor normalnya. Vektor normal bisa dipilih
Nah, sebagai vektor arah dari garisnya. Vektor arah garisnya apa kalian? Ya tinggal baca koefisien dari masing-masingnya, dari T-nya. Min 1, 2, 2. Ini kita bisa pilih vektor normalnya sama. Min 1, 2, 2. Ini persamaan bidangnya. X min. Oh, saya nggak apa titiknya. 1, 2 min. X min 1, Y min 2, Z min min 1, didotkan sama min 1, 2, 2. Itu harus nol. Ya. Dan itu tinggal dilanjut sendiri. Gampang. Oke, itu nomor 17 ya. Jadi banyak memang variasi pertanyaannya sangat banyak. Dan ya sebaiknya dicoba gitu yang lain juga biar biar lebih paham lagi gitu ya gimana cara nyari vektor normalnya atau gimana cara nyari titiknya. Tapi intinya yang kamu butuhin dua, satu buat titik, satu buat vektor normal. Ada pertanyaan dulu nomor 17. Oke, nggak ada. Sekarang kita lihat yang garis ya, nomor 18. Tadi saya sempat eh, ngomong juga sedikit garis tuh apa yang dibutuhkan. Nah, ini yang sedikit berbeda kalau garis ada dua jenis persamaan. Ini yang diminta persamaan parameter, persamaan parameter garis. Butuh apa? Butuh dua, satu titik pada garis, kita sebutlah x0, y0, z0, kayak tadi lah. Terus satu vektor. Vektor apa? Vektor arah namanya. Kita sebutlah V, A, B, C. Nah, vektor arah tadi artinya adalah vektor vektor yang sejajar dengan se- semua vektor pada garis. Oke, kalau gitu artinya apa? Sekarang kita lihat persamaannya. Kalau saya punya X, Y, Z ini titik pada garis, berarti kalau saya bikin vektor yang ada di garis, X min X0, Y min Y0, Z min Z0, ini harusnya ya jadi kelipatan dari vektor arahnya. Saya sebutlah kelipatannya T dikali V. Ini kalau diatur-atur, dipindah ruas, kamu akan punya X, Y, Z-nya. Ini kan vektor yang menyatakan vektor posisi ya, yang menyatakan titik pada garis. Itu adalah ini X0 plus AT, Y0 plus BT, Z0 plus CT. Nah, ini ya dengan T-nya bilangan real, ini yang dinamakan persamaan parameter. Kenapa persamaan parameter? Karena ada parameternya, parameternya T. Ya, kadang-kadang orang menuliskan juga secara terpisah ya, nggak ada vektor. Dan itu masih sama aja, X0 plus AT, Y0 plus BT, Z0 plus CT. Ini juga persamaan parameter, sama aja. Nah, makanya tadi saya sempat ngomong, oh vektor arah itu taunya dari mana? Taunya tinggal baca koefisien T-nya aja nih, A, B, C. Nah, ada bentuk lain lagi,
selain persamaan parameter yang namanya persamaan simetri. Jadi kalau kamu perhatikan ini tuh saya nulis di sini. Ini tuh bisa ditulis satu per satu ya. X min X0 bagi A, yang persamaan keduanya Y min Y0 bagi B, yang persamaan ketiganya Z min Z0 bagi C. Ini kan T-nya sama semua. Ya ini berarti kamu bisa gabungin jadi satu buah persamaan. Gitu. Ya, ya yang ini namanya persamaan simetri garis. Jadi sekarang kalau ditanya persamaan garis, harus hati-hati persamaan yang mana dulu yang diinginkan, persamaan parameter atau persamaan simetri. Karena ada dua jenis. Ya. Oke, itu yang kita mau kerjain untuk nomor 18 itu 18A. Ya ini saya nggak serak sama soal ini, yang 18E. Jadi kita bakal lihat kenapa saya nggak serak. Agak aneh soal menurut saya. Coba kita lihat 18A dulu ya. 18A gampang sih. 18A mah langsung kelihatan ya. Kita butuh satu buah titik pada garis, kita butuh satu buah vektor arah. Titiknya pada garis sudah ada, gitu ya. Pengennya melalui ini, min 1, 2, min 1, sip. Dan sejajar dengan vektor ini. Ya berarti vektor arahnya ini kan sesuai dengan definisi dari vektor arah. Gitu ya. Vektor arah kan vektor yang sejajar dengan sebuah vektor pada garis. Ya udah, tinggal langsung bikin aja. Oh, tadi apa? Titiknya. Satu, min satu, dua, min satu. Udah berarti kita punya persamaan parameter ya. Satu, salah. Min satu, dua, satu. Min satu, dua, satu. Plus, plus, plus. Vektor arahnya apa? Satu, min dua, empat. Satu kali T, min dua kali T, empat kali T. Dah, selesai. T-nya bilangan. Dah, gampang. Persamaan garisnya gitu aja. Ya, persamaan parameter, maaf. Persamaan parameter garis. Nah, sekarang yang E. Kenapa saya nggak serak sama yang E? Karena ini agak-agak aneh menurut saya. Saya nggak bilang soalnya salah ya, ya. Tapi em, soalnya itu membuat jawabannya jadi sangat banyak kemungkinan. Di sini 0,3 min 1 kan sebagai titik yang dilewati garisnya. Oke, dia pengennya tegak lurus dengan kedua garis ini. Sekarang kamu lihat dulu. Bayangkan kamu punya dua buah garis, gitu. Yang satu vektor arahnya ke sono, yang satu vektor arahnya ke sono, misalkan. Bayangkan kayak gitu. Oh, kalau pengen bikin satu buah garis lagi yang tegak lurus dengan ini dan ini, tadi kita udah sempat belajar kan di nomor 14 sama 15. Tinggal di cross aja gitu ya. Tinggal di cross aja. Hitung cross produknya. Nanti kamu dapat vektor arah yang kamu inginkan yaitu V1 cross V2. Harapannya kan kayak gitu. Cuma nih kalau kamu lihat vektor arah kedua garisnya kayak gimana nih? Saya namain V1 sama V2 ya. Baca koefisien T dari yang garis pertama. Satu, satu, min 2. Baca koefisien T dari garis yang kedua. Sama, begitu. Sama ya. Ya, jadi ini saya tuliskan aja dulu ya, ini catatannya. Jadi harapannya, kalau saya punya V1 beda sama V2, ini tidak sama, tidak sama, maka vektor arah garis kamu itu bisa diperoleh dari hasil kali silang dari P1 dan P2. Cuma sayangnya ini tuh kayak dua buah garis yang berhimpit gitu. Ya kamu pengen nyari garis yang tegak lurus sama garis ini di tiga dimensi ya sangat banyak kemungkinan. Ini tiga dimensi ya. Kalau dua dimensi kan pilihannya cuma satu gitu. Kalau ini tiga dimensi ini banyak kemungkinannya. Ya, ya harapannya kalau beda itu tinggal tinggal ngitung cross.
Ya karena ini sama, gimana dong? Ya udah, kita pakai cara tradisional aja. Kita misalin vektor arahnya ABC, vektor arah garis. Berarti karena pengennya tegak lurus sama ini dan ini yang notabene sama, ya udah tinggal hitung dotnya aja. Hasilnya jadi nol. Yang ini mengakibatkan A plus B min 2C-nya harus nol. Banyak kan kemungkinannya? Tuh. Ya kemungkinannya banyak itu untuk vektor arah. Jadi persamaan parameter garisnya banyak juga kemungkinan. Saya bikin aja ya persamaan parameter garisnya adalah ada x, y, z, titiknya itu di 0,3, 0,3 min 1. Di ini A, 0 plus AT, 3 plus BT, min 1 plus CT. T-nya bilangan real. ABC-nya dari mana? Dari sini. Terserah kamu mau ngambil ABC-nya berapa. Ya, gitu. Kira-kira yang A dan E. Sip. Ada pertanyaan dulu, nomor 18. Oke, C. Nomor 22 sekarang. Nah, ini sebenarnya ada dua cara. Kita mau ngerjain yang 22D. Kamu mau ngitung F cross G-nya dulu kamu turunin, boleh. Atau mau pakai aturan turunan juga boleh, nggak masalah. Di sini aturan turunan yang saya maksud adalah ya aturan perkalian. Jadi ini sebenarnya idenya sama kayak aturan perkalian yang kamu udah tahu ya. Jadi yang 22D, kalau saya pengen nyari H aksen, ini fungsi bernilai vektor ya. Di fungsi yang keluarannya vektor. Nah, untuk menentukan turunan dari fungsi H, ini kamu bisa pakai aturan perkalian yang kamu sudah tahu. Tapi ini perkaliannya ganti jadi cross. Gitu. Nah, saya mau coba pakai cara ini. Nanti mungkin kamu bisa motret-motret kalau lagi iseng, hitung aja langsung gitu ya. F cross G, langsung diturunin sama atau beda sama hitungan saya. Gitu ya. Nanti mungkin bisa bantu juga cek. Pertama-tama berarti saya harus cari tahu dulu F aksen T-nya apa, G aksen T-nya apa. Cara nyarinya gampang, itu tinggal menurunkan per komponen aja. Ini 0, 2T, sama 1, sandwich G-nya di sini. Di aksen T-nya adalah min sin T, 0, turunannya pakai aturan rantai, 2 cos 2T. Oke, sekarang kita mulai ngitung yang pertama, F aksen kali, ini kalinya kali tilang ya, G. Ini I, J, K, 0, 2T, 1, G-nya adalah cos T, 1, sin 2T. Copy paste, 0, cos T, 2T, 1. Hasilnya apa? Kaliin 2T sin 2T, I, cos TJ, K-nya nggak ada, kurangin 2T cos T, K, I, J-nya nggak ada. Sip. Berarti dapatnya apa ini? Dapatnya 2T sin 2T min 1 I cos T J min 2T cos T K.
Terus satu lagi. Jadi F cross G aksen sama I, J, K. Apa nih? F-nya 1, T kuadrat plus 1, T. J aksennya in sin T, 0, 2 cos 2T. 1, T kuadrat plus 1, min sin T, 0. Oke, dapatnya apa? Hmm, T kuadrat plus 1 kali 2 cos 2T, I, terus, oh, T kali min sin T, J, K-nya habis, tuker yang sebaliknya, arah sebaliknya, minus sin T kali T kuadrat plus 1, K, I-nya habis, J-nya ada, 2 cos 2T, J. Hitung, rapihin, ya ini 2 kali T kuadrat plus 1 cos 2T, I, lalu yang J-nya itu tambah hitung, jadi 2 cos 2T, ups, minus ya itu, minus sama minus sudah gini aja lah, T sin T plus 2 cos 2T, J, min kali min plus sin T kali T kuadrat plus 1, K. Dah, ini hasilnya tambahin nama ini, dapat K aksen. Oke, sip. Gitu. Ya ini mah nggak susah, cuman ngitungnya aja yang panjang ya. Nggak yang harus mikir aneh-aneh. Gampang. Oke, sekarang kita lihat dua soal lagi. Oke. Kita lihat nomor 24 sekarang. 24 ini terkait garis singgung, persamaan garis singgung. Sebenarnya idenya mirip-mirip kayak yang kamu sudah kenal, persamaan garis singgung, ya namanya juga garis. Butuhnya sama kayak yang tadi nomor 18, butuhnya satu titik, satu buah vektor arah. Jadi kalau misalkan kamu punya kurva sekarang, kurvanya R. Nah, di sini vektor singgungnya, jadi ini vektor vektor singgung itu adalah vektor arah garis singgung. Gitu ya. Vektor singgung itu adalah vektor arah garis singgung. Kalau saya sebutkan garis singgung harus tahu di titik mana ya. Kita sebutlah di T0, vektor singgungnya adalah turunan dihitung di T0. Ya udah, setelah itu yang ngitung garis singgung ya kayak tadi ya. Jadi vektor satu buah titik ditambah parameter dikali vektor arahnya. Vektor arahnya sekarang vektor singgung. Sekarang kamu harus cari tahu dulu, oh ini dikasih titiknya, tapi di T berapa nih gitu. Ya tinggal dicocokkan aja. Jadi per komponen dicocokkan, T-nya harus sama. 8 sama dengan T0 pangkat 3. Dan ini ya semuanya sama ya, mengarah ke T0 yang sama, yaitu min 2 ya semuanya. Jadi yang kita mau hitung sebenarnya persamaan garis singgung di titik T-nya minus 2. Nah, sekarang kita cari turunannya dulu untuk mencari vektor singgungnya. Nuruninnya, oh iya, maaf. R-nya sekarang saya bikin untuk kemudahan penulisan. Saya bikin dalam bentuk vektor dulu, gitu. Lalu
kita sudah ketahui bahwa R dari min 2 adalah 7, 8, min 8 ya. Ini vektor posisi, yang ini titik beda ya. Objeknya beda. Sekarang kita bisa turunin dapatnya 4T minus 4, 3T kuadrat. Lalu kita bisa hitung vektor singgungnya dievaluasi di minus 2. Gampang, minus 8, minus 4, 12. Ini persamaan parameter, ini persamaan parameter, persamaan parameter garis singgung. Saya namain apa? Saya namain L gitu misalkan. Ya berarti kan R di min 2 ditambah T dikali R aksen di min 2. Itu sama kayak tadi persamaan garis yang tadi sebenarnya. Cara nulisnya aja agak sedikit beda. Sebenarnya sama aja. Yang adalah 7, 8, min 8 ditambah T kali min 8, min 4, 12. Ya, atau mungkin ada yang lebih senang menuliskan secara terpisah seperti ini, X-nya apa, Y-nya apa, Z-nya apa. Boleh, sama aja. T-nya seluruh bilangan real. Ya, sama aja ya. Gitu, garis singgung. Gimana sejauh ini? Ada pertanyaan dulu? Mau nanya kak, Ya, ini berarti kalau ditanya persamaan garis singgung tuh tinggal kayak Y sama dengan MX plus C, terus C-nya dari titik yang udah diketahui gitu. oke. Itu masalahnya garis singgung yang eh, itu yang bentuk umum yang di dua dimensi kan, MX plus C. Masalahnya sekarang kan kita ngobrolnya garis di ruang. Jadi bentuknya pasti dalam bentuk vektor yang kita obrol. Ya. Jadi beda sama Jadi yang kamu sebutin. Ini sebenarnya persamaan garis yang kayak nomor 18 gitu, persamaan garis. Kan persamaan garis kan bentukannya seperti ini, persamaan parameter. Cuman sekarang kan obrolannya vektor arahnya siapa? Nah, kalau pertanyaannya garis singgung, vektor arahnya adalah vektor singgung, yaitu turunan. Itu turunan dari kurvanya. Jadi ya mungkin kalau mau dicocok logikan dengan Y oh sama jadi dengan MX, ya gimana? Gimana? enggak, jadi ini tuh kayak yang tadi, cuma vektor arahnya adalah vektor singgung. Ya, ya betul, betul. Oke. Cuma gitu aja. Gue nggak lihat lagi, Oke, Kak. Siap. Ya, sip. Ada pertanyaan lain? Maaf kak, kalau Ya, misal dicocok login sama Y sama dengan MX plus C gimana kak? nggak bisa. Tadi Oh nggak bisa kepotong ya? ya omongan saya. Nggak bisa. Iya kepotong. Nggak ada, nggak ada. Nggak nyambung sama sekali. Ya sama dengan MX plus C itu mah garis tapi di dua dimensi. Ini kan kita ngobrolnya garis di ruang. Tapi bentuknya kurang lebih mirip nggak sih, kayak itu ada Nggak. turunan dikali sama variabel T ditambah sama titik. Sama vektor satunya. Ya Bisa kamu gitu mau aja nggak kamu ngeliatnya? mau ngelihat ini sebagai gradien gitu, tapi saya Ya, nggak setuju sih. oh nggak bisa Ya ya? gradien kan bilangan bukan vektor. Nggak bisa. Nggak bisa kamu pandang seperti itu sebenarnya. Oke. Makasih kak. Ya, oke. Nah, terakhir ya, nomor 26. Oke, ini juga obrolannya masih ngobrolin fungsi bernilai vektor juga.
Tapi sekarang kita ngobrolnya ya kecepatan, percepatan, posisi yang standar juga yang kamu sudah tahu ya hubungan masing-masing. Di sini yang diketahui adalah percepatannya diketahui minus 10K, ya berarti komponen ke I sama J-nya nggak ada. Nol. Yang pengen dicari tahu kecepatannya sama posisi, udah itu nanti kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan lagi. Ya, oke, kita mulai dulu. Berarti percepatan diketahui. Ya, saya nulisnya dalam vektor yang pakai kurung siku deh, gitu ya, biar kelihatan komponen I sama J-nya tidak ada. Lalu yang di soal A, kamu pengen cari kecepatan bendanya, yaitu adalah integral dari percepatan. Adalah integral dari ya fungsi bernilai vektornya. Integral itu kayak turunan yang kayak tadi ya. Kalau turunan kan dihitung per komponen, integral juga sama dihitung per komponen. Ini integralnya integral tertentu, berarti kita akan punya konstanta sembarang. Sebutlah, kita beda-bedain konstanta sembarang. Ini minus 10T plus C3. Nah, C1, C2, C3 bisa dicari tahu karena kita punya kecepatan awal. Ini V0 itu adalah 3, 2, 5. Ya berarti kita punya VT, masukin T-nya 0. Oh, dapat C1, C2, C3. Oh, langsung dapat semua. Jadi VT-nya adalah 3,2, min 10T plus 5. Itu fungsi kecepatannya. Sekarang kita lihat fungsi posisi. Ya, itu adalah integral dari kecepatan. Ya, kita integralin sekali lagi. Integral dari 3,2 min 10T plus 5 dt. Hitung per komponen, 3T. Ya, kita pakai konstanta sembarang lagi, tapi hurufnya saya bedain lah biar nggak pusing ya. Ini hasilnya min 5T plus 5. 5T kuadrat plus 5T plus D3. Sama kayak tadi, D1, D2, D3 bisa dicari tahu dengan menggunakan posisi awal. Posisi awalnya adalah 14, 0, 10. Yang adalah masukin T-nya 0, dapatnya langsung ya. Dapat semua D1, D2, D3. Jadi kesimpulannya, fungsi posisi kamu adalah 3T plus 14, 2T doang, sama minus 5T kuadrat plus 5T plus 10. Yang B. Yang C, kapan benda mencapai tanah? Ya, benda mencapai tanah kalau ketinggiannya 0. Ketinggian itu diartikan sebagai, kalau di vektor, ya komponen ketiga yang Z-nya gitu ya. Udah, berarti kita lihat minus 5T kuadrat plus 5T plus 10. 0 itu pada saat kapan? Yang pengen kita cari tahu itu. Ini bisa difaktorkan sih, minus 5-nya keluar aja. Terus bisa difaktorkan lebih lanjut. Nah, tapi ingat di sini T ada artinya, T ini menyatakan waktu. Tuh. Jadi kita tentunya akan memilih T yang positif, yaitu T2. Ya. Dan yang D harusnya sangat gampang. Posisi saat mencapai tanah ya berarti kamu menghitung R di 2. Yang adalah 24. Ya tadi kan ini 0 ya, kalau mencapai tanah. Gitu. 20,4. Selesai. Ya, nomor 26. Kayak gitu kira-kira. Oke, sip. Udah beres jadinya bab 11. Itu terkait vektor gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Oke, kalau nggak ada berarti kita sudah bisa bubar, sudah selesai. Nanti berarti kita ketemu lagi di tutorial bab selanjutnya ya, bab 15 harusnya.
Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore.